Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Siapa sih yang tidak mengenal sosok legendaris satu ini? Tentu kalian pernah mendengar namanya, bukan? Sosok ini merupakan sosok yang sangat terkenal dan jika dibicarakan tidak akan ada ujungnya. Masyarakat Indonesia tentu sudah tahu betul mengenai sosok ini, terutama penduduk Jawa Barat. Sosok ini sering dijuluki sebagai penguasa pantai selatan. Nah, sudah terbayang bukan siapa sosok tersebut? Sosok tersebut adalah Nyi Roro Kidul atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul identik dengan pakaiannya yang bernuansa serba hijau dan digambarkan sebagai sosok antagonis. Terlepas dari pandangan itu, ternyata banyak orang yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan sosok penolong dan baik hati. Dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Misteripedia, ternyata di daerah Yogyakarta pernah terjadi peristiwa yang menggegerkan warga setempat. Di mana peristiwa tersebut dialami oleh penambang pasir yang tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Pria tersebut merupakan tulang punggung keluarga yang sehari-harinya hanya menambang pasir di Kali Progo. Masyarakat setempat mempercayai bahwa orang tersebut diculik oleh Nyi Roro Kidul dan dibawa ke istana untuk bekerja selama beberapa hari. Percaya atau tidak percaya, kejadian nyata ini memang benar-benar dialami oleh seorang pria dengan nama samaran Misdi. Sebagai penambang pasir tentu resiko yang dihadapinya sangat besar dan mungkin tidak setara dengan penghasilan yang diterima. Namun meskipun begitu ia tetap melakukan pekerjaannya dan tidak mengenal lelah hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan istri beserta anaknya. Seperti yang terjadi pada bulan November di tahun 2014 silam, di mana saat itu Kali Progo terlihat sangat mengerikan akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu Kali Progo juga mendapat kiriman banjir dari lereng gunung berapi, sehingga menyebabkan para penambang pasir tidak melakukan kegiatannya. Namun berbeda halnya dengan Misdi, ia tetap melakukan pekerjaannya dan tidak peduli terhadap keadaan yang mungkin akan mengancam nyawanya. Suatu hari cuaca di Kali Progo mulai mendung serta angin yang berhembus cukup kencang yang menandakan akan turunnya hujan. Biasanya penambang akan menyudahi aktivitasnya dan akan menjauhi Kali Progo, namun berbeda dengan Misdi. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya meski ia tahu betul bahwa pada saat itu akan turun hujan. Pada saat hujan telah turun dengan derasnya pun Misdi tetap melanjutkan kegiatannya dan membawa pasir tersebut ke pinggir sungai. Tidak peduli dengan air yang semakin tinggi, Misdi tetap mengambil pasir. Padahal teman penambang lainnya sudah memperingatkan Misdi untuk berhenti. Hingga akhirnya hal yang tidak diinginkan terjadi, Misdi terseret arus dan menghilang. Setelah melalui proses yang panjang dan dilakukan pencarian selama 3 hari, Misdi diperkirakan telah meninggal dunia. Namun keajaiban sedang berpihak kepada keluarga Misdi. Pada hari keempat tiba-tiba Misdi pulang ke rumahnya. Kejadian tersebut sungguh menggemparkan masyarakat sekitar karena dianggap mustahil. Usut punya usut, ternyata hilangnya Misdi selama 3 hari tersebut bukan dikarenakan terbawa arus, melainkan diculik oleh Nyi Roro Kidul dan dibawa ke istananya. Misdi pun menceritakan hal yang dialaminya bahwa selama ia menghilang ia berada di istana Nyi Roro Kidul. Menurut pengakuannya, saat berada di istana Nyi Roro Kidul ia diminta untuk membantu menyiapkan suatu acara besar yang akan berlangsung di kerajaan tersebut. Saat berada di istana Nyi Roro Kidul, Misdi disuruh untuk menyiapkan barang pecah belah untuk perjamuan nantinya. Sebelum menghilang Misdi mengaku dijemput oleh kereta kuda yang berhiaskan oleh intan permata. Selama berada di istana, Misdi sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya tidak berada di alamnya melainkan di alam gaib. Yang diketahui hanya melakukan pekerjaan dengan baik agar nantinya mendapat upah untuk dibawa pulang. Misdi mengaku pada saat acara telah selesai, ia dihantarkan sampai di depan rumahnya menggunakan kereta kencana.
Masyarakat semakin dibuat terheran-heran karena pada saat pulang, Nisdi membawa uang dengan jumlah yang cukup banyak dari hasil bekerja di istana tersebut. Percaya atau tidak itu dia cerita nyata yang terjadi di tanah Jawa yang pernah menggemparkan masyarakat di sana. Kalau berbicara soal Nyi Roro Kidul memang tak ada habisnya. Ada yang bilang Nyi Roro Kidul merupakan tokoh antagonis. Namun kebanyakan orang bilang bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan sosok yang baik dan penolong. Walau demikian, kita tidak dianjurkan untuk meminta pertolongan kepadanya. Adapun kisah lainnya yang dilansir dari berita unik yaitu kisah nyata seorang pria dipinang Nyai Roro Kidul. Terdengar aneh memang jika berpikir secara logika, namun kejadian ini tidak menutup kemungkinan karena di dunia ini terdapat dua dunia yaitu dunia nyata dan dunia gaib. Berkaitan dengan dunia gaib pastilah banyak yang mengatakan bahwa cerita bisa saja direkayasa karena memang tidak terbukti. Namun di sini saya sebagai penulis BMF Articles hanya meluapkan apa yang ada di benak saya melalui cerita aneh rekan saya Iqbal yang menceritakan bahwa dirinya pernah dipinang oleh Nyi Roro Kidul atau lebih dikenalnya Ratu Pantai Selatan. Diceritakan pada waktu Iqbal sedang berwisata dengan kekasihnya dan juga para sahabatnya ke Pantai Widara Payung di Purwokerto, Jawa Tengah. Iqbal benar-benar menikmati suasana keindahan pantai tersebut serta kesejukan udara yang membius sehingga Iqbal merasa ingin sekali menepi ke pantai untuk merebahkan tubuhnya di pasir sambil memandangi para sahabatnya yang sedang bermain air di pantai yang turut diikuti pula oleh kekasihnya yaitu Asih, nama samaran. Yang dimana dalam benak Iqbal ingin sekali ditemani pula oleh kekasihnya. Namun Iqbal membiarkannya karena tidak enak mengganggu kekasihnya yang sudah larut dalam kegembiraannya bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian seiring angin yang sejuk membuat mata Iqbal mengantuk dan tertidur pulas. Tanpa disadari ternyata azan maghrib sudah terdengar namun entah kenapa mata Iqbal masih teramat ngantuk dan hanya melihat lirik di sekelilingnya yang sudah tidak ada orang sama sekali termasuk kekasihnya yaitu Asih yang di dalam benaknya kenapa tidak dimembangunkannya. Tidak lama kemudian Iqbal pun mendengar suara dan melihat seperti pawai dan arak-arakan prajurit yang menggunakan pakaian kerjaan zaman dahulu dengan posisi rapi seperti barisan yang memanjang. Suasananya seperti merayakan sesuatu karena terdengar sangat ramai dan meriah sekali. Melihat dan mendengar kondisi tersebut Iqbal sangat ingin sekali bangun ditambah prajurit yang melakukan arak-arakan tersebut semakin mendekatinya. Namun dia sangat aneh tubuhnya seperti terkunci dan lemah sehingga ia tidak bisa beranjak dari tidurnya. Sambil sekuat tenaga untuk bangun namun tidak membuahkan hasil akhirnya salah satu dari rombongan prajurit itu dekat dan menghampiri Iqbal. Anehnya prajurit itu bersimpuh seperti menghadap raja dan berkata, "Pangeran ditunggu oleh Kanjeng Ratu dan Putri." Iqbal pun heran dalam benaknya kenapa prajurit ini mengatakan saya adalah pangeran lalu siapa Kanjeng Ratu dan Putri tersebut. Sambil tercengangnya Iqbal ditambah hati yang bertanya, kelompok prajurit pun berkata pada Iqbal, "Kenapa pangeran masih bermalas-malasan saja tidur di situ kami kesini mau menjemput pangeran untuk ke istana menemui Kanjeng Ratu dan Putri." Iqbal pun semakin berdetak kencang jantungnya dan ingin sekali bertanya namun benar-benar tidak bisa sama sekali. Tubuhnya serasa terkunci dan lemas. Iqbal benar-benar kebingungan dan ingin sekali melarikan diri namun yaitu sepertinya usahanya sia-sia ditambah para prajurit itu memberikan sebuah pakaian seperti raja berikut juga pernak-pernik seperti dandanan pengantin laki-laki yang ingin meminang seorang mempelai wanita. Tubuh Iqbal bergemetar karena belum saja rasa ketakutan itu terobati sudah ditambah dengan kehadiran kuda kencana yang muncul dari dalam laut yang ditarik oleh 4 ekor kuda putih dengan seorang wanita yang sangat cantik dan berkata oleh salah satu pemimpin prajurit tadi, "Silahkan naik pangeran, kereta penjemput sudah tiba." Tidak lama selang kedatangan kereta kencana tersebut, kedua tangan Iqbal dipegang erat oleh pemimpin prajurit yang ingin membimbing perjalanan kereta tersebut dan berkata, "Silahkan pangeran pejamkan mata agar perjalanan lebih cepat dan aman sampai tujuan." Dalam pejaman mata Iqbal, ia merasakan seperti tenggelam dalam laut namun tetap bisa bernafas. Setiba di istana mata Iqbal pun diizinkan dibuka oleh prajurit.
Sekali lagi Iqbal benar-benar heran dan terkejut. Suasana istana tersebut benar-benar mewah dan ternyata calon pendampingnya yang disebut-sebut sebagai putri adalah kekasihnya yaitu Asih. Namun Iqbal tidak percaya begitu saja, dia mengucak-ngucak matanya untuk memastikan apakah benar yang dilihatnya itu Asih yaitu kekasihnya. Berselangnya waktu akhirnya perayaan pernikahan tersebut berlangsung sangat meriah, namun dalam benak Iqbal tetap terasa aneh yang membuat Iqbal hanya terdiam dan tertegun menjalani ritual pernikahan tersebut. Dalam proses pernikahan tersebut menghabiskan waktu 2 hari 2 malam, Iqbal pun tidak merasa lapar, haus bahkan mengantuk serta tidak ingin bicara sama sekali. Yang dia ingat dan ketahui hanya perintah dari Ibunda Ratu bahwa pada hari ketiga ia harus melakukan kewajiban sebagai layaknya suami kepada istri untuk menggauli di malam pertamanya di hadapan seluruh prajurit dan Ibunda Ratu. Hal inilah yang membuat Iqbal semakin merasa aneh dan tidak bisa melakukannya karena akan malu jika ditonton oleh orang banyak. Di samping itu Iqbal tidak bisa menerima perlakuan yang tidak bermoral itu dan tidak memenuhi etika. Dalam keresahan hati yang bergejolak Iqbal pun menghela nafas lalu memejamkan mata sambil menyebut nama Asmaul Husna disertai permohonan doa yaitu meminta ampunannya. Tak lama selang Iqbal menyebut Asmaul Husna tak disangka dan tidak diduga istana tersebut bergoncang bagai terkena gempa berkekuatan dahsyat sehingga istana itu hancur dan Iqbal pun merasa pusing berputar-putar, lalu tidak sadarkan diri. Setelah Iqbal bangun dari pingsannya, ia pun merasa kaget karena dirinya sudah didapati di sebuah rumah sakit Margono Sukoharjo di Purwokerto, Minggu tanggal 8 Juni tahun 2014 yang didampingi oleh kekasihnya yaitu Asih yang cantik itu. Asih tidak kuat meneteskan air matanya menahan kesedihan dalam kegembiraannya karena kekasihnya Iqbal kembali lagi yang telah lama menghilang selama 21 hari sejak berwisata ke Pantai Widara Payung di Purwokerto, Jawa Tengah. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.